Salam teman-teman, kita berada di suatu, wah ini sebenarnya di daerah pinggiran, di daerah seputar Cisauk. Kita akan berkunjung ke seorang sahabat ya, yaitu Bapak Immanuel. Pak Immanuel ini aktif dalam kegiatan sosial, jadi artinya beliau ini menjaga, merawat bahkan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang boleh dibilang ODGJ ya, baik yang di luaran jalan atau yang dititipkan oleh saudara atau familinya. Yuk kita berkunjung. Udah cukup ya? Yes, bawa semua. Oke. Ikut bantu ya, bawa ya. Ayo. Ya. Bawa ke sana ya. Ayo. Nah, yuk. Sini ya, Kan. Ayo, cobain. Ya. Yuk. Kalian. Yuk. Nuhun, Bu. Nuhun, Bu. Di sini kan ya, lewat situ. Ya, ada sawahnya dulu. Ini dia. Tuh dia. Mana Iwan? Ada? Mana? Kasih yuk. Waduh, kumpul semua. Halo, mana Pak Im? Pak Pendeta, gimana kabarnya? Sehat? Oke. Mana Pak Immanuel? Lagi di mana? Pak Im, sehat selalu. Waduh, lagi masih aktif terus. Oke. Sultan Rote mana? Sultan Rote? Ada. Udah balik? Ada. Ayo kita lihat. Pak Im, ini saya taruh di sini dulu aja ya. Yuk, konsumsinya. Nah, taruh aja di situ. Gong, taruh sini aja, Gong. Jadi ini biar di Pak Im ntar atur. Nah, ya udah. Wow, sekarang udah di konblok toh. Ya, sudah di konblok. Ya, yuk. Oh iya. Halo. Belajar apa? Kamu yang kecil belum ingat, kalau ini masih ingat sama Om. Masih ingat nggak? Nggak ingat juga. Kalau ini yang paling kecil kan? Siapa namanya? Tania. Kalau ini? Ada dua ya? Apa dulu nggak ingat? Apa kamu yang kakak kamu kali ya? Kan sekarang berapa saudara? 5. 5. Oh, berarti ya kakaknya kamu. Kamu nggak ingat sama Om ya? Dulu mama masih bayi. Masih oe gitu. Ya, Dek ya. Ini belajar apa? Ulangan. Oke, bagus, pintar. Ya, Ibu mana sehat? Ya. Ini teman-teman, Pak Im kita liput sedikit ya. Iya, Pak. Ini Pak Immanuel, seorang yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi buat saya juga. Nanti kita ceritanya. Tahan dulu ya. Kita yang mana yang anak-anak yang lain? Ini semua sekarang di sini. Sultan Rote. Adi sehat ya. Ini keponakannya Pak Immanuel, sekali kita liput. Nanti Sultan Rote juga liput juga sekali liput ya. Ini Sultan Rote luar biasa nih. Ada YouTube-nya dan sangat mengharukan, sangat menginspirasi. Ya, nanti teman-teman tolong dicek ya. Oke. Ibu di mana sehat? Ada, Pak. Ada. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja dulu, santai dulu. Ini kan waktu zaman dulu nih kakaknya ini masih bayi. Iya, umur segini. Nih, ini masih bayi nih ya. Yang lainnya ditanya, Om ingat nggak mau Om? Enggak, katanya lu lupa. Kalau ini mah yang terakhir ya. Iya, Pak. Masih ada satu lagi Kak? Enggak, itu Pak. Udah yang jadi kelima ya. Wih, luar biasa. Dulu seumuran mereka Ya. kita mulai di sini kuliah di Semarang. Sudah ke Semarang. Oke. Terus Pak Im, ini areanya jadi kantor ini ya Pak Im ya. Iya, Pak. Oke. Yuk Pak Im, nanti kita pengen cerita-cerita ngobrol yuk, biar teman-teman juga tahu kegiatan dari Pak Im. Mudah-mudahan menginspirasi buat semua juga. Ya toh? Di mana kita enaknya ngobrol Pak Im? Di sini boleh. Ayo deh, ayo.
Salam teman-teman semua, sehat selalu. Saya bersama sahabat saya, Bapak Immanuel dengan Ibu Santri. Nah, kalau tadi sekilas saya menceritakan tentang Pak Im, sekarang kita akan mendengar langsung tentang apa kegiatan dari Pak Im nih. Pak Im, ini saya haru bener. Kalau kita hitung mundur mungkin perkiraan hampir, kita sempat ngobrol sekitar hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun. Bener ya Bu ya? Kalau nggak salah pas 13 bulan apa ya Bu? Tanggal 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni. Pak. Luar biasa Pak Im, saya mau kasih selamat. Makasih. Luar biasa. Bu, Makasih, Pak. luar biasa Ibu. Pak Im cerita dong Pak Im, jadi apa sih kegiatan Pak Im ini? Iya, terima kasih Pak Irwan Ya. untuk kesekian kali sampai tempat ini. Iya, iya. Dan Pak Irwan adalah hamba Tuhan yang pertama kali Ya. datang ke tempat ini setelah saya dan istri berkeputusan untuk mengurusi teman-teman kita yang Ya. di depan kita ini. Ya. Berawal dari 1-2 orang, sekarang puji Tuhan baru 41 orang, Pak. 41. Kita tidak tahu nanti sampai berapa Benar, jiwa benar. yang kita Betul, urus. betul. Hari ini ada 41, Pak Irwan. 41. Jadi kita belakangan ini sudah berbentuk yayasan yang Yayasan. tadinya hanya kegiatan sosial yang Benar. keluarga saja yang mengurus, tapi kemudian Ya. kita harus jadi legal juga Iya. supaya tidak ilegal. Ya. Kami mendaftarkan lembaga ini Ya. sebagai lembaga kegiatan sosial khususnya untuk teman-teman yang gangguan mental. Ya. Namanya Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih. Oke. Jadi motonya Kemah Peduli Sahabat Kasih, satu atap, satu Tuhan, banyak suku tapi rukun. Luar Rukun biasa. karena Tuhan, rukun karena kasih. Jadi Betul. moto itu terus mengingatkan kami untuk melakukan sesuatu untuk mereka yang Ya. seperti ini, tidak memandang dari suku mana, Ya. latar belakang Betul. pendidikannya apa, kaumnya apa, agamanya apa. Betul. Kita di sini cukup gado-gado, Gado-gado. Bineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman. Jadi seperti itu Pak Irwan. Ya. Kita baru berjalan mau 13 tahun. Mau Baru 13 Pak, baru mau 13 baru. tahun. Kenapa mau 13 baru 13 tahun Pak? Karena Ya. di tempat lain, Ya. orang lain yang mengurus seperti ini mereka sudah Ya. puluhan tahun Pak. Kita baru mau 13 Benar, tahun. benar, Pak. benar, benar. Jadi seperti itu Pak Irwan. Mungkin Pak Irwan juga masih ingat dulu tempat Ya. kita ini seperti apa. Benar. Belakangan ini sudah sedikit dipoles Pak, jadi putih dari ujung ke ujung. Kalau dulu Pak Irwan datang hanya yang kamar depan ini, lalu Iya. sebelah itu kosong dan di sebelah sini ada pohon yang Benar. pohon belimbing ya Pak Irwan ya. Ada pohon Jadi belimbing. judulnya masih gubuk ya. Benar ya? Ya, benar gubuk ya. Kalau tidak salah Pak Irwan punya foto-fotonya yang Nanti paling saya cari. Saya akan carikan nanti foto dulu. Nah, kembali ke waktu di zaman awal, sejarahnya sebenarnya, Mak. Kan kita waktu itu kita bertemu di sebuah proyek, Iya, ya Bu ya. Kebenaran saya masang batu di proyek tersebut. Kemudian Pak Im bekerja di kontraktor, mungkin untuk divisi kelistrikan waktu itu kalau nggak salah ya Pak ya. Apa itu Pak Im? saya Serba bisa lah intinya ya waktu itu ya. sebenarnya purchasing Pak, Iya. tapi sekalian gudangnya juga. Gudangnya juga. Jadi belanja di proyek, sekalian Betul. ngurusin di proyek, Iya. tinggal di proyek. Sekaligus. Nah saat itu Pak Im kan menyampaikan ide yang artinya ingin membantu teman-teman kita boleh dibilang yang mengalami gangguan mental atau ODGJ. Terus saya sempat kaget. Nah sejarahnya sebenarnya kenapa sih Pak dulu bisa ingin timbul itu dari mana itu dari Bu? Boleh sih cerita Bu? Apa? Ya, jadi memang niat baik itu memang tidak datang tiba-tiba Pak. Oh, Memang ada niatan yang Ya. sudah lama, terus? tetapi untuk realisasinya Ya,
butuh waktu. Oh, masih proses juga waktu itu? Waktu itu masih proses, Pak. Jadi termasuk ketemu Pak Irwan itu, Iya. itu sedang dalam berproses. Kita sedang berproses untuk cari tempat dulu, karena memang niatnya untuk menolong mereka. Iya. Nah, ada satu pesan sosial, pesan rohani, pesan moral Iya. yang dipesankan oleh orang tua saya, Iya. ayah, yang sekarang umurnya 93 tahun, Pak. Iya. Masih kuat. Masih sehat ya? kuat, Luar gitu kan, biasa. Pak. Hebat. Jadi waktu beliau bilang, beliau berdoa terakhir untuk saya, Iya. tumpang tangan, dan setelah selesai berdoa, beliau pesan begini, pergi cari hidupmu di rantau, Iya. tapi kalau punya makanan jangan makan sendiri. Stop di situ, Pak. Stop di situ, dan kemudian ya saya berangkat merantau tahun 95. Iya. Pesan itu teringat, sesekali teringat, terus menghilang, teringat, menghilang lagi. Ya. Tapi makna terdalamnya itu apa? Setelah kita ketemu Iya. dan komitmen untuk mengurusi teman-teman kita. Iya. Maaf, kita cari di jalan Benar. mereka yang Terlantar. Ya, compang-camping, compang-camping. tidak bersendal, Iya. kuku sampai masuk lagi ke daging. Iya. Badannya ada yang diikat kawat, diikat kabel tis, Iya. dan macam-macam. Nah, baru teringat kalau dulu pesan ayah seperti itu. Pergi cari hidupmu, tapi kalau punya makanan jangan makan sendiri. Tapi sampai di situ dulu, Pak. Iya. Jangan makan sendiri. Kami makan sendiri nggak cukup sebetulnya, Pak. Makan sendiri aja nggak cukup. Makan sendiri saja tidak cukup, Pak. Terus. Itu tanda tanya besar seperti tergambar di sini. Iya. Sementara niat baik itu kita mau jalankan. Iya. Karena ini bukan cuma pesan orang tua, tapi pesan Tuhan. Oke. Termasuk kita dengar khotbah di gereja, atau kita baca-baca di rumah. Iya. Itu pun terbaca, terdengar, tetapi realisasi untuk menolong mereka, menjemput mereka, supaya dia satu atap dengan kita, itu agak sulit. Sedangkan tadi bilang kalau punya makanan jangan makan sendiri. Kita makan sendiri belum, nggak cukup, Pak. Hitungannya sampai tanggal 11, paling kuat itu tanggal 15, Pak. Tanggal 15. Itu teman-teman. Terus. Nah, itu yang menjadi pergumulan panjang, Pak, sampai pas kita ketemu itu kalau tidak salah tanggal 28 atau 29. Waduh, Pak Im masih ingat tuh. Terus. 29 Oktober, Pak. Terus, Karena itu kalau tidak salah Sabtu, Pak. Ya. Kita ketemu itu Sabtu. Terus? Lalu saya beritahu Pak Irwan, Iya. Pak, nanti hari Senin saya resign dari tempat ini, tempat kerja. Ya. Pak Irwan kaget. Terus nanti bagaimana? Waktu itu kita dengan Pak Kianmin. Bener, Kianmin. Salam Pak Kianmin. Jadi beliau mau perkenalkan saya ke Pak Irwan. Benar. Kata beliau, maaf Pak, Wan, mau ketemu sama orang aneh nggak di bawah? terus. Pak Irwan bilang, orang aneh, boleh. Sama anehnya gitu. terus. Lalu Bapak berdua kalau tidak salah dari lantai 2, Iya. terus turun ke basement. Kebetulan saya ada di basement. Bener. Nah, Bapak temuin saya di kayak locker gitu. Bener. Di situ terus kita ngobrol, dan saya bisik ke Pak Irwan, per tanggal 1 November saya akan keluar, Pak, untuk ngurusin mereka full time. Nah, itu Pak Kianmin belum tahu, Pak. Ya. Beliau belum tahu. Ya. Cuma Pak Irwan bilang, yakin? Pak Im yakin? Saya bilang, yakin Pak. Bersama Tuhan saya yakin. Ya. Ya sudah, kata Pak Irwan, ya sudah, kita sama-sama. Kata-katanya seperti itu, Pak. Nah, habis itu Bapak kembali, saya masih di situ sampai hari Senin. Ya. Saya resign, Pak. Saya ke kantor dan resign.
Pak Tian Min bilang begini, kayaknya lu lebih gila dari mereka. Memang gitu. Lebih gila dari mereka. Terus. Kayaknya lu lebih gila dari mereka. Terus. Lu kerja di sini dan ada gaji saja, kayaknya nggak cukup. Iya, terus. Bagaimana nanti lu nggak kerja di sini? Betul. Lu kasih makan mereka batu. Betul. Saya bilang, Pak, mohon maaf, bukan tidak mau kerja, tapi untuk sementara ini saya mau pamit untuk ngurusin mereka full time. Iya. Dan beliau bilang begini, ya sudah sana. Tapi kalau mau kerja jangan telepon, datang saja, datang langsung. Terbuka, luar biasa Pak Kian. Jadi memang ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan saat itu. Tetapi ada kekuatan sorgawi yang menguatkan saya saat itu bahwa ini bukanlah lahan saya. Ini ladang Tuhan yang saya hanya pekerja. Betul. Saya dan istri hanya pekerja, petugas, menjalankan apa yang disuruhkan. Mungkin kita berawal dari 1 orang, 2 orang, dan memang saat itu saudara kita Iwan itu yang pertama kali benar. kami jemput di jalan, dan beliau masih ada sampai saat ini. Ya. Maaf, kadang-kadang dia usir saya, Pak. Oh gitu. Terus. Saking punya tempat ini, saking merasa memiliki tempat ini, dia usir saya, Pak. Ayah pulang ke Kupang sana. Ini rumah Iwan. Terus. Ini sepeda Iwan. Oke, Itu keren. korset juga punya Iwan. Terus sendok punya Iwan juga. Oh, sampai memiliki gitu. Sampai memiliki. Wah, jadi keluarga, benar-benar keluarga besar. Sehingga dia beberapa kali kabur, bukan kabur sih Pak sebetulnya. Pelesiran, jalan-jalan. Pengen rekreasi karena kami memang jarang rekreasi saat itu. Terus. Dan beliau rekreasi sendiri. Terserah kapan mau balik. Bisa 6 bulan terakhir. 6 bulan rekreasi. Pernah 3 bulan, pernah sebulan, tapi paling lama itu 6 bulan. Yang pernah kita nyariin kemana gitu dia. Jadi saya sampai Jasinga, Pak. Aha. Saya dari sini pakai motor Parung Panjang, terus? Jasinga, Iya. Oh tidak Pak, saya naik kereta, Iya. naik bis dari Jasinga Benar. ke Rangkas Bitung. Gitu. Karena waktu itu ada kondangan di sini dan kenal dengan artis. Artisnya bilang, dia tanya artisnya, rumahnya di mana? Jasinga. Nanti main ya. Dia rekam itu Pak. Dia main bener. Main benar. Hebat itu bocah. Akhirnya saya karena kehilangan anak pertama, Iya. itu sudah jadi bagian saya dan merasa kehilangan, saya cari. Oh, sampai begitu, begitunya. Karena rasa memilikinya itu benar. besar. Iya. Kalau menghilang, ya satu anggota keluarga hilang seperti apa Pak. Jadi akhirnya saya cari sampai Jasinga tidak ketemu, sampai Rangkas Bitung. Saya pulang sampai sini mungkin jam 6 atau jam 7 malam. Besok kita cari lagi. Tapi ya begitu baiknya Tuhan, ya mungkin dibisikkan untuk datang lagi, tapi datang tidak sampai sini langsung Pak. Tapi di kampung tetangga baru tetangga tahu kalau ini warga ini anaknya si Om nih, yang ngurusin si Om ini. Benar. Jadi lapor ya. Mulut ke mulut sampai saya dan saya jemput Pak. Bahagia. Katanya sampai gemeteran gitu, kelaparan ya. Itu lain kali. Lain kali. Masih lagi. Nah, lain kali itu dia pergi sedikit tersinggungnya begini Pak. Kok adik-adiknya itu disekolahkan, dia anak pertama kok tidak disekolahkan, gitu. tidak kuliah, orang lain terus. kuliah. Akhirnya sepeda yang modelnya seperti itu juga Pak, batangannya seperti itu. Terus? Dia jual Pak. Dia jual, dia mau kuliah katanya. Punya tujuan mau kuliah, hebat. Kuliah. Terus karena tidak tahu jalan balik, akhirnya itu dia ngumpat. Akhirnya ditemukan sama teman Adi share ke teman-temannya, dan akhirnya ada satu temannya yang ketemu di daerah Legok Pak, Legok sana.
arah ke Curug, Pak. Jadi memang begitulah mereka yang bisa saja jam ini di sini, tapi jam berikut bisa di tempat Betul. lain. Nah, Ya, jadi memang menarik sekali ini kisahnya, bukan cuma menarik tapi memang luar biasa. Ini menggetarkan. Jadi Iya, Pak. proses dari Pak Im mengundurkan diri dari pekerjaan terus benar-benar start fokus. Bu boleh bilang 100% ya Bu ya dengan Ibu. Iya. Ini apa ya, boleh dibilang jalannya itu gimana ya Pak ya kalau gitu ya Bu ya. Bu cerita dong Bu gitu, Ibu mungkin ngalamin sendiri langsung gitu. Jalannya gimana Bu? Kalau mau bilang nekat bukan, Pak. Tapi panggilan itu memang harus dijalani, Pak. Iya. Jadi perjalanan ini tidak mulus. Iya. Ada liku-liku, ada kiri kanan, Pasti. ada naik turunnya, Bener. ada sampai di puncak. Kita lihat, kita pikir sudah sampai, padahal belum. Masih ada puncak lain yang harus kita tempuh lagi. Baru ekstra doang tuh. Iya, Pak. Jadi Iya. istri juga punya pengalaman jelang hari saya mau resign, Pak. Bener. Oke. Jadi punya Terus. kekhawatiran sendiri, Pak. Biar nanti ngomong sendiri, Pak. Ayo Ibu, Ibu cerita Bu. Ayo Bu, kisahnya Bu. Gimana Bu? Jadi Pak Im, tolong Pak Im. kami mulai kan bulan Juni ya Pak Ya. ya, Juni. Bapaknya resign bulan November ya Pak ya? November. Ya. Dari bulan Juni memulai itu kami tiap hari makan bubur Pak. Makan Pagi, bubur. siang, malam dengan Terus? mereka. Terus kalau diceritain ya Cerita Bu, nggak apa-apa Bu, cerita Bu. Benar-benar kita perlu Jadi- nih Bu cerita ini. Luar jadi biasa. kan saya mengelola gaji itu juga bingung. Kalau saya belikan Ya. lauk, ya berarti saya tidak beli sayur. Kalau saya beli sayur, ya berarti saya tidak beli lauk. Jadi silih Iya. berganti begitu. Kadang ya diakalin kami ambil sayuran dari pinggir-pinggir Aha. sawah sini. Atau bapaknya ada di belakang tempat yang di Cibubur itu Iya, Pak. iya, iya, Itu iya. ada daun apa? Bayam. Itu Bayam. bapaknya kalau Di pulang Cibubur ya, benar. ambil. Benar, benar. Jadi itu udah makanan teristimewa buat kami. Teristimewa, Iya. hanya dengan bayam ini teristimewa Bu. Iya. Teman-teman. Terus ada ceritanya begini Pak. Pernah satu hari saya tidak bisa beli sayur, saya tidak bisa beli lauk, hanya ada beras, kami beli beras, terus ada nasi saja. Iya. Pas jam 12 itu saya mau sendokin nasi, nggak berani Pak. Karena sebelum-sebelumnya saya pernah tanya dengan anak-anak, kalian kalau di jalan makan apa gitu. Jadi ada yang jawab sate, Kentucky. Terus makanya yang enak-enak yang dia sebut. Dalam hati saya bilang gini, aduh Tuhan, kami mau merawat mereka supaya lebih baik. Kenapa pas kami ambil malah mereka justru makannya aja enakan waktu mereka di jalan seperti Iya, itu. iya. Jadi pas nggak ada apa-apa itu saya nggak berani ngambilin nasi buat mereka. Sudah jam 12 mereka bilang, Bu, sudah jam 12 Bu, mau makan, kata mereka. Saya bilang, Ibu nggak punya apa-apa, cuman ada nasi. Tapi dengan semangatnya, antusiasnya mereka, waktu itu 7 orang. 7 orang. Jadi waktu itu. jadi mereka itu pada nggak apa-apa Bu, Ibu punya apa aja silahkan. Nggak apa-apa, Ibu punya garam, pakai garam juga nggak apa-apa. Tapi ngomongnya itu dengan sukacita Pak. Wah, luar biasa. Pakai punya kecap juga nggak apa-apa Bu. Beneran nih, iya Bu bener. Terus dengan semangat saya nyendokin buat mereka. Jadi memang mereka sakit, tapi dalam hal-hal tertentu pun mereka bisa memberi sesuatu buat kita gitu Pak. Saat kita Down lagi, iya. lemah gitu. Justru dari mereka yang memberi Energi kekuatan. positif Ya, dari energi situ. positif. Itu sudah beberapa kali ya Pak ya terjadi ya. Itu mungkin cerita sedikit yang awal-awal. Iya. Nah terus pas bapaknya bilang mau resignnya itu juga memang sebenarnya karena terpaksa. Karena ya tidak ada yang memandikan mereka, karena Iya. yang bantu kami yang laki-laki itu, ponakan laki-laki itu pergi karena tidak kuat kan Oke, oke. untuk Kampung Tengah, Pak. Kampung Tengah. Permisi pergi. Iya. permisi pergi. Sempat 1 minggu itu saya yang urus mereka, mandikan. Bapaknya di sana. Iya. Jadi bapaknya pikiran kan, Iya. saya dan anak perempuan Iya. saya Mm-mm. dengan 7 anak laki-laki yang kami rawat, Iya.
bagaimana. Akhirnya memang sudah waktunya juga Iya, sebenarnya. iya. Sudah waktunya. Tuhan disuruh kami memilih, sudah waktunya kamu memilih, tidak bisa bercabang dua. Benar. Jadi bapaknya waktu itu mantap sekali. Saya harus resign, Ma. Saya sebagai saya yang pegang uang, saya mikir, aduh, resign. Punya gaji aja mau makan susah. Terus resign dapat uang dari mana lagi gitu. Tapi saya nggak berani ngomong, Pak. Segala kekhawatiran saya itu saya tidak berani ngomong. Saya hanya diam-diam. Bapaknya bilang begini, jangan apa, Pak? Jangan goyahkan saya. Oke. Dulu Mama yang maksudnya semangatin saya untuk cepat ambil keputusan. Sekarang saya udah ambil keputusan. Saya mau melayani mereka 24 jam. Jangan bikin goyah saya. Dalam hati saya juga nggak ngomong apa-apa ya, cuma dalam hati aja. Terus ya itu. Tapi dalam hati saya hanya bilang sama Tuhan, saya berserah. Kalau itu juga yang menjadi apa ya, iman suami saya ikut, karena ya harus ikut pemimpin seperti itu. Saya dukung. Dan ternyata pas bapaknya mulai tidak bekerja itu, mulai 24 jam dengan mereka itu, baru kami melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Artinya begini, Pak, memang nggak ada tempat kami berharap lagi. Kemarin kami masih berharap gaji, dengan gaji. Benar. Walaupun mungkin hanya cukup berapa minggu gitu. Tapi masih ada harapan kan, Pak. Waktu bapaknya resign itu benar-benar tidak ada harapan. Blong, kosong dah. Kosong. Dan benar berserah diri dia, benar. Dan kami nggak mungkin bilang, kalau kami nggak punya beras, nggak mungkin kami bilang mau permisi sama tetangga pinjam, atau ke saudara bilang pinjam, nanti apa kata mereka, begitu pikir kami. Kamu yang mau sendiri ngerjain itu, kamu yang resign sendiri, udah ada kerjaan bagus, kenapa harus keluar? Nanti dibilang begitu, akhirnya ya sudah, kami pasrah. Tapi itulah, Pak, saya bilang mujizat Tuhan. Kenapa? Saat beras tinggal sore itu saya masak, saya cuma bilang dalam hati, Tuhan, anak-anak saya nggak tahu, beras tinggal ini Tuhan, saya nggak tahu anak-anakmu besok mau makan apa. Habis selesai saya ngomong begitu, tiba-tiba ada antar beras. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Kontak. Seperti itu. Dan hari-hari sampai hari ini pun seperti itu yang Tuhan buat. Selalu ada kiriman dari langit. Iya. Ya, judul simpelnya gitu, teman-teman. Hal-hal yang memang kita di luar kemampuan kita. Porsinya langitan. Kita mungkin hanya sebagai petugas ya, Pak, Ibu ya. Porsi kita di sini, Pak. Benar-benar luar biasa. Tidak tidur. Jadi hanya senderan. Karena merasa punya dia tadinya, tapi dipakai temannya, jadi dia ngalah berdiri, tidak tidur semalaman. Gitu. Nah, kita harus pantau sampai. Jadi setiap malam, Pak Im. Setiap malam, Pak. Setiap malam.